Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 2 Melati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, especially yang spesial Bapak Yudi Ismanto selaku calon guru penggerak di bawah PP-nya saya, dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi ini kita bisa sama-sama bertatap muka, bersilaturahmi. Sebetulnya agenda kegiatan saya hari ini adalah melakukan pendampingan individu yang kedua terhadap CGP saya, yaitu Bapak Yudi Ismanto. Adapun tema pendampingan kali ini fokusnya itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama sebenarnya nanti secara pribadi akan mengadakan coaching terkait diskusi refleksi diri terhadap lingkungan belajar di sekolahnya Pak Yudi seperti apa. Kemudian yang kedua nanti saya akan diskusi terkait penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3 di sekolahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga saya pun akan diskusi dengan Pak Yudi terkait komunitas praktisi. Apakah Pak Yudi sudah mulai merintis atau seperti apa? Nanti saya akan diskusi di luar sesi ini. Sesi ini merupakan salah satu sesi keempat, yaitu mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakasa perubahan yang digagas oleh Pak Yudi selaku calon guru penggerak. Itu sebetulnya tema pendampingan kali ini. Nanti Pak Yudi akan memaparkan visi beliau sebagai guru penggerak itu apa, visi yang diinginkan apa sih, nanti disandingkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Kalau memang visi sekolah yang sudah ada itu sudah relevan, yang memang sesuai dengan misalkan di dalamnya memuat profil belajar Pancasila, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang di tengah diskusi ternyata nanti warga sekolah atau ibu kepala sekolah tergerak untuk melakukan sedikit perubahan terhadap visi tersebut, maka nanti ada diskusi lanjutan secara internal di sekolah, nanti mungkin mengundang komite seperti apa. Tapi kalau memang masih menggunakan visi yang sama, diperbolehkan. Nanti juga akan terlihat prakasa perubahan yang nanti digagas Pak Yudi itu apa, seperti apa. Jadi intinya saya di sini selaku pengajar praktik hanya memoderasi Bapak Ibu ya, memoderasi kegiatan Pak Yudi. Jadi tahapan acaranya yang pertama kita buka pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga nanti pemaparan dari Pak Yudi-nya. Mungkin kita mulai acara hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah ridho ke acara kegiatan kita hari ini. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN 2 Melati. Dipersilakan Ibu Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Penggerak dari Bapak Yudi Ismanto, yang saya hormati rekan kerja Dewan Guru SDN Melati 2, yang saya hormati anak-anak tercinta SDN Melati 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
kesempatan pagi menjelang siang ini kita telah diberi rahmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu muka di tempat yang sangat sederhana ini. Selawat beserta salam marilah kita curahkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pembawa perubahan dari zaman kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Ibu yang saya hormati, selamat datang di tempat SDN Melati 2 yang kedua kalinya. Semoga kedatangan ibu di sini lancar apa yang ibu tuju, dan ada kemajuan dari Bapak Yudi sebagai guru penggerak yang akan nanti ibu nilai gitu. Tapi kami mohon maaf, mungkin dari sambutan tempat, dari sambutan hidangan, atau sambutan keramah-tamahan dari kami yang kurang berkenan di hati ibu, itu yang saya sangat mohon maaf kepada ibu. Selanjutnya, semoga nanti kegiatan ini dapat membantu apa yang ibu inginkan dari Pak Yudi. Mungkin kami semampunya, sebisanya, bila ibu akan menanyakan sesuatu tentang Pak Yudi, begitu kami siap ibu. Dan semoga nanti Pak Yudi akan cepat berhasil menjadi guru penggerak, sehingga nanti di Waringin Kurung khususnya ibu mendengar berita katanya yang diangkat jadi kepala sekolah itu dari CGP gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan nanti setelah lulus itu benar-benar sudah ada posisi untuk Pak Yudi gitu. Sebelumnya ke tempat kerja sebagai kepala sekolah, saya berharap ilmu-ilmu yang didapat dari pengawas penggerak itu pengen apa sih sepenuhnya gitu beliau terapkan di sekolah ini, sehingga nanti apabila Bapak Yudi meninggalkan sekolah ini kami sangat udah maju lah gitu seperti apa yang diinginkan. Mungkin itu saja ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ibu yang jauh-jauh datang dari sana ya ke sini, semoga apa yang ibu tuju ada manfaatnya, itu tujuannya. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa Bu ada tambahan. Saya juga selaku pengajar praktek yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, jazakallahu khairan katsir atas sambutannya, masya Allah luar biasa, hangat Bu, insya Allah Bu di sini guyup, guru-gurunya juga alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin untuk selanjutnya Pak Yudi mau sekedar santai aja Pak Yudi ya. Tenang, Pak Yudi nilainya sangat bagus. Nggak usah gimana, nggak usah santai aja. Mungkin untuk selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan salah satu tugas CGP itu membuat visi ya. Jadi di Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di situ Pak Yudi ada tugas membuat visi. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sih visi Pak Yudi, dan visi Pak Yudi ini disesuaikan dengan nilai-nilai positif dan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, agar visi itu bisa dijangkau, bisa ibaratnya itu terjangkau lah, bukan hanya anak-anak, tapi insya Allah bisa direalisasikan seperti itu. Jadi di modul 1.3 itu Pak Yudi udah belajar inquiry apresiatif ya. Jadi sebelum membentuk suatu visi pasti belajar dulu kekuatan-kekuatan nilai-nilai positif dari sekolah Pak Yudi itu sendiri ya. Pak Yudi silakan, nggak usah tegang, insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu kepala sekolah SDN Melati Dumba yang saya hormati, Ibu pembimbing sekaligus pengajar praktek Ibu Hajat Fatimah MPD yang insya Allah akan mendampingi saya selama 7 kali ke depan. Ya, saat ini baru pendampingan individu yang kedua. Mudah-mudahan Ibu Haji diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa sampai selesai mendampingi saya. Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Baiklah, saya di sini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu pengajar praktek Ibu Haji Tati Fatimah MPD yang setiap kali saya melakukan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yaitu selama 2 kali ya. Yang pertama waktu, yang berikutnya adalah lokal kalian itu bertempat di GIS Global International School di Kramatu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa berinteraksi, karena selama ini saya menilai diri saya pribadi adalah orang yang kurang mampu sebenarnya. Tetapi atas dasar kekuatan dan niat, insya Allah dari di Kecamatan Waringkuru itu ada yang guru SD itu ada 2 orang, termasuk saya dan juga Pak Dayat dari SDN Waringkuru 2. Nah, oleh karena itu di dalam hal pembelajaran ini saya juga pasti banyak sekali kekurangan dan membutuhkan banyak bimbingan kepada Ibu kepala sekolah, Ibu rekan-rekan guru, masukannya terhadap saya, dan sudah barang tentu juga dari Ibu Haji selaku pengajar praktek. Beberapa hal dari modul 1.3 bahwa saya harus membuat visi sebagai CGP, calon guru penggerak. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 hari ya, dan dituntaskan semalam, itu saya sudah berusaha membuat PowerPoint sebisanya. Langsung saja ya. Ini biodata sekalian, pada hari ini kita melaksanakan pendampingan individu atau PI yang kedua. Nanti untuk pelaksanaannya sampai pendampingan individu yang ke-7. Jadi kurang 5 pendampingan individu lah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan bulan Juli tahun 2023 program CGP untuk angkatan yang ke-7 mudah-mudahan selesai dan saya bisa menuntaskan pembelajaran bersama atau dibersamai dengan Ibu Hajah Tati Fatimah MPD. Oleh karenanya saya di sini sudah membuat diskusi berupa visi dan prakarsa perubahan ya, yang difasilitatori oleh Bapak Budi Darsono. Secara luring mungkin saya belum pernah bertemu secara bertatap muka, tetapi secara daring saja melalui Zoom meeting. Kemudian kalau Bu Haji Tati Fatimah MPD ini kalau di sinkron dan asinkron alhamdulillah kita ketemu dan sudah kenal. Begitu. Baik. Oh betul. Angkatan darat dan udara. Kalau Ibu Haji Tati itu darat udara oke. Iya. Dan CGP saya yaitu Yudhismata SPD alhamdulillah tanggal 28 Desember tahun 2022. Di sini ada gelar kehormatan mungkin bagi saya
Walaupun sertifikat belum di tangan, tetapi sudah ada SKL, makanya saya berani ada gelar GR SPD di belakangnya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan menyusul belum lama lagi. Seperti teman saya yang sudah di yudisium ya, tanggal 5 kemarin. Ya. Baiklah, meningkat ke acara yang berikutnya, yaitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita pembelajaran pada hari ini dapat lebih bersemangat. Ibu Lina minta bantuannya ya untuk memandu menjadi dirigent, dan semua hadirin dimohon untuk diri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan menyampaikan beberapa ungkapan atau kata-kata mutiara yang perlu kita resapi yang disampaikan oleh KHD, yaitu dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia dididik sebagai manusia merdeka berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud untuk pelaksanaan pendidikan dalam garis besarnya yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewan Tanda. Dalam hal ini dalam benak saya di situ ada merdeka ya, bahasa merdeka. Merdeka baik secara jasmani ataupun rohani di dalam pendidikan, khususnya kita sebagai pengajar atau guru tentu punya visi, ya. Semua punya visi. Kita sebagai pengajar di sini di Melati 2 punya visi. Nah, dari kata-kata visi tersebut, mungkin ada yang tahu arti daripada visi itu apa? Visi, berarti punya visi kan? Ya, kita sebagai tenaga guru atau pendidik punya visi. Ya, baik. Jadi visi itu tujuan ya, atau cita-cita ataupun harapan. Yang tentunya dengan harapan cita-cita tadi lah perlu kita wujudkan seperti itu. Seperti halnya saya dulu bercita-cita ingin menjadi guru. Karena menurut saya guru itu sangat mulia, bisa membagikan pengajaran, melatih, mendidik kepada anak-anaknya sampai dewasa, berkeluarga, bahkan ilmu yang sudah didapatkan itu diajarkan kembali kepada
seperti itu. Jadi visi itu adalah tujuan, ya. Gitu. Baik, berikutnya saya mengutip ya dari LMS modul 1.3 visi guru penggerak. Visi itu seperti membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Tentu kita tahu ya, tempat melukis itu namanya kanvas. Visi juga dapat diibaratkan dengan bintang, penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Tentu dengan adanya visi, tujuan, ataupun cita-cita sebagai harapan yang ingin kita wujudkan, tentunya tidak mudah untuk kita raih atau kita gapai. Tentu ada prosesnya yang harus kita lalui. Berikutnya, tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish. Bahkan sebelum dia benar-benar berlari melintas jalur tersebut. Visi sekolah harus berpihak pada murid yang bertujuan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Visi juga dibuat sesuai keadaan lingkungan, sarana dan prasarana sekolah. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang tahu atau mungkin sudah hafal ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Yang sudah mungkin sering pelatihan atau webinar, profil pelajar Pancasila. Iya betul ya. Ya Ibu turun tangan ya. Jadi itu ada 6 ya. Betul, Brina. Profil pelajar Pancasila yaitu ada 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Di antaranya pelajar mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Jadi sebagai seorang pelajar ya, khususnya anak-anakku semuanya, bahwa kita tidak bisa menampik budaya kita itu sudah kemasukan dari budaya asing ya, atau budaya luar. Tetapi kita sebagai pelajar sejak dini sudah diwanti-wanti ya, agar budaya lokal kita, khususnya di daerah kita di Banten, itu tidak hilang tergerus arus zaman dan waktu. Ya, seperti halnya budaya-budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia kan banyak sekali, ya, termasuk gaya telinga, gaya rambut, gaya berpakaian juga kan sudah termasuk budaya luar ya. Jadi pakaiannya pendek-pendek gitu. Itu tidak sesuai dengan budaya lokal kita sebenarnya. Jadi kita harus mengetahui ya, harus bisa menyaring atau memfilter
kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, seperti itu. Kemudian mandiri, ya, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada ungkapan ya biasanya di status WA atau kata-kata bijak bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Pernah dengar ini, Bu? Ya. Jadi saya rasa itu memang betul sekali. Ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi untuk mencapai sesuatu itu memang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras untuk menggapainya sesuai dengan apa yang disampaikan saya tadi, yaitu berupa visi. Gitu. Berikutnya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Jadi sebagai pelajar kamu harus mempunyai pikiran kritis, ya, baik itu secara nilai ataupun non nilai. Artinya begini, kalau di dalam penyampaian Bapak dan Ibu guru, contoh, ada yang tidak baik, itu boleh ditegur, sekalipun itu Pak Guru sendiri. Ya, jadi kemudian di dalam hal pembelajaran, baik Bapak ataupun Ibu guru menyampaikan pembelajaran apabila ada yang keliru, itu harus dikritik, ya. Artinya harus dibenarkan seperti itu, diluruskan kembali. Ya, jadi sebagai seorang pelajar juga tidak boleh diam saja seperti itu. Kemudian bergotong royong, ya. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Sudah tentu saja di sekolah, ya, adik-adik, ya. Itu biasanya dibuat kelompok belajar. Kelompok belajar mandiri, kemudian kelompok apa tadi? Apa lagi? Kelompok apa di sekolah itu? Kelompok piket, ya, untuk membersihkan di dalam ruangan dan juga lingkungan sekolah gitu. Kita harus bergotong royong. Nanti itu akan bisa diterapkan di masyarakat, ya, bahwa di masyarakat itu yang namanya gotong royong itu tidak pakai bayar, ya, harus ikhlas dan juga suka rela, begitu, ya. Seperti membersihkan di masjid itu, ya, nyapu-nyapu, ngepel, ya, dan juga kemudian di jalan-jalanan juga itu, ya, selokan-selokan yang mampet juga harus mampu bergotong royong. Itu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan juga mempunyai dampak yang lebih baik. Seperti contohnya yang harus kita tiru adalah presiden kita, contohnya Baharudin Yosef Habibie, ya, atau B.J. Habibie, yang bisa membuat prototipe N250 Gatot kaca itu. Sekarang pesawatnya itu sudah dimuseumkan itu. Kita bisa meniru juga dari kreatifnya Bapak B.J. Habibie itu, ya. Dia bisa menghasilkan suatu karya yang asli, ya, atau orisinil, dan juga tentunya bermakna dan bermanfaat, ya, bisa membawa penumpang dari satu tempat ke tempat, ya. Saya membuat visi saya sebagai CGP Angkatan 7, yaitu mewujudkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan berwawasan global. Visi saya yang saya buat ini itu memang ada di antara profil pelajar Pancasila tadi, tapi itu tidak semua, karena saya sebagai guru penggerak dan masih belajar, sepertinya ingin bertahap saja.
ingin bertahap saja, ya. Seperti halnya berakhlak mulia, insya Allah sedang belajar, sedang menjalani, ya. Kemudian cerdas, sebenarnya saya tidak cerdas, tetapi saya yakin saya orangnya serba ingin tahu dan mau belajar, begitu, ya. Kemudian inovatif dan berwawasan global. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, Agustus, September, saya punya sedikit pengalaman di PPD bahwa harus menciptakan karya inovatif. Contoh dari alat peraga, itu salah satu contoh inovatif menurut saya, Bu Haji. Dan alhamdulillah dengan berbagai cara dan waktu yang sangat sempit tentunya, karena di dalam PPG itu hari ini atau misalnya pagi sampai siang sedang menjalani presentasi dengan dosen, malamnya itu harus mengunggah tugas yang kita berikan terkait karya inovatif. Dan berwawasan global, ya berusaha, ya sedang berusaha, ya. Tentunya kita itu tidak lepas dari berita-berita dunia tentunya. Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut dengan IE atau inquiry apresiatif, yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang disampaikan oleh Ibu PP tadi, ya, bahwa benar, ya, kita itu harus melakukan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini dikembangkan oleh David Copperrider pertama kalinya. Dan berikutnya yang sudah diajarkan oleh program penggerak ada modul 1 diantaranya, yaitu membuat bagian singkatannya, membuat pertanyaan utama. Berikutnya kita mengambil pelajaran lalu meneliti, kemudian Text mode. yang dimiliki catatan tercatat tentu akan tersebut. Untuk menjelaskan mana kita akan berhitung ini.
apresiatif ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Tadi visi Payudinya udah ya. Kalau visi sekolah SD Ini sedang, Bu. Oh, betul. Iya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan visi terhadap saya sebagai CGP Angkatan 7 ya. Berikutnya adalah visi sekolah. Jadi ini gambar ini saya foto cuma karena sudah terlalu lama ya. Ada yang di tembok, mungkin ibu-ibu juga ada yang sebagian hafal ya tentang misi di sekolah kita. Di antaranya adalah terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas dan terampil. Dalam hal ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ibu PP tadi. Apakah sesuai atau belum bisa kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah saat ini menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kira-kira visi sekolah yang saya sebutkan tadi sudah sesuai dengan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita atau belum? Kira-kira sudah ya? Sudah. Banyak sekali agenda-agenda kita, diantaranya adalah pojok baca ya, dilaksanakan membaca bersama itu literasi membaca setiap hari apa Bu Nina? Hari Selasa. Kemudian juga ada sholat duha berjamaah setiap hari Jumat pagi itu Bu Haji ya, sudah kita laksanakan sebenarnya di sekolah ini. Tadi kan visinya takwa, cerdas, terampil ya. Nah, cerdas. Sebenarnya visi dari Pak Yudi sebagai guru penggerak juga irisannya ada ya, cerdas juga ya. Ada. Mungkin takwa hampir mirip dengan akhlak mulia. Nah, itu terampil cuma Pak Yudi tadi pemimpin Pak Yudi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, ada inovatif ya dan berwawasan global. Mungkin nanti yang itu yang bisa diombain lah. Kalau memang visi sekolahnya masih relevan, nggak apa-apa lanjut. Mungkin di samping terampil itu kan. Nah, ada terampil ya Pak ya. Betul sekali. Inovatif, terampil itu ya termasuk kan inovatif kan di dalamnya lebih luas ya. Di dalamnya orang yang terampil itu bisa membuatkan suatu inovasi-inovasi. Nah itu Bahwa terampil itu secara garis besarnya Iya. ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sedikit materi yang sudah saya jelaskan, rupanya ada sedikit keterkaitan ya Bu Lina ya. Dengan visi guru penggerak yang tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya pertanyaan yang kedua adalah, apakah visi tersebut yang sudah saya sebutkan, visi sekolah, menunjukkan hal yang sudah diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ada nggak pembedanya? Misalnya melatih dua dengan GIS misalnya, ada pembeda tidak? Sudah tentu ada ya pembedanya. Jadi kita yang sekolahnya berlokasinya di suatu perkampungan juga ya harus terus belajar mengejar gitu ya apa-apa yang sudah tertinggal dengan yang sekolah-sekolah yang sudah maju begitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengorasikan sekaligus mau membuat referensi ya untuk diri saya pribadi. Saya meminta bantuan kepada ibu-ibu ya untuk mengisi kalimat rumpang yang sudah saya siapkan di sini. Kalau nggak langsung dijawab cuma apa-apa, langsung sama-sama dijawab. Buat referensi Bu, karena kan pendapatnya berbeda-beda. Iya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit aja ya. Ini 6, tidak langsung aja nomor 1, 2, 3 sampai 6 gitu langsung jawabannya saja, Bu ya. Gak ada jawaban yang salah. Ya. Semua jawaban betul. Nanti ibu-ibu saya kasih plaster seperti ini ya. Contohnya nanti ditempel di papan tulis sebagai bahan referensi saya ya. Contohnya itu sudah ada.
Ini untuk muratku. Ibu minta folder ya? Ya, boleh. Yang penting nempel aja ya. Sudah. Silakan boleh sambil dimakan boleh. Langsung. Silakan sambil dimakan. Sendiri aja. Ya. Boleh. Nanti masuk lagi ya. Tidak apa-apa. Sudah selesai? Sudah. Ya. Saya menguti ya. Ya, silakan silakan lanjutkan ya. Masih ada waktu. Iya, silakan. Nanti saya minta bantuan. Boleh. Makasih. Oh iya. Berarti ini mana? Saya ikut aja yang penting kena aja. Yang penting kena aja. Ayo jangan kita. Ini udah dibuka ya Pak ya? Langsung. Ini ya? Yang penting kena aja. Oke. Yang penting kontennya. Buat dulu dah. Saya minta bantuan sama berapa aja. Jadi teknisnya silakan di sini Muratku. Nanti saya akan baca pertanyaan nomor 1, kemudian Ibu baca jawaban nomor 1 di antara 4 guru yang sudah menjawab. Jangan ke nomor yang lain. Nomor 1 semua. Karena jawaban tersebut nanti akan saya jadikan bahan untuk referensi saya. Ya. Saya baca kalimat terumpang yang soal nomor 1. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Sehat, cerdas, disiplin, berakhlak mulia, sopan santun. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Ya. Berakhlak mulia, kreatif dan berwawasan global. Berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Itu sudah sesuai ya. Dan saya kira itu himbauan dari Bu PP juga itu tidak ada yang salah ya. Namanya kan mimpi ya, memimpikan murid-murid kita. Tentunya kita sebagai guru juga mempunyai visi ataupun mimpi atau cita-cita yang harus kita wujudkan. Cuman sepertinya visinya juga tiap guru hampir sama ya. Akhlak mulia itu mungkin di benak guru itu merupakan hal yang utama ya. Betul, iya. Kalau akhlaknya udah baik, yang lain insya Allah ngikut. Ikut, iya. Jadi kayaknya kalau akhlak mulia itu semuanya beririsan. Takwa akhlak mulia kan mirip ya. Kalau untuk yang lain-lainnya mah ya inilah relatif lah ya. Cuma saya belum ngedengar yang mandiri ya. Mungkin kalau tingkat sekolah dasar kalau untuk mandiri gimana? Perlu nggak sih kemandirian siswa itu? Perlu, sangat perlu Pak. Ya mungkin yang mandiri gitu ya. Ya, sebentar. Ada apa? Maaf. Oke. Berikutnya saya bacakan. Mudah-mudahan tidak mati ya listrik ini. Dan informasi dari Ibu Kepala tadi. Kalau enggak pertanyaannya difoto dulu, nanti pas bacain kan takut pas mati. Ya silakan difoto dulu. Udah. Udah. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik.
pintar. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, berbakat sebagai generasi bangsa yang ke depan. Murid adalah masa depan yang perlu kita urus sejak dini agar menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang berakhlak mulia dan berpikir kritis sejak dini. Ya. Terus anak yang mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Iya. Jadi tentu saja ya minat bakat peserta didik kita berbeda-beda ya, bermacam-macam gitu. Jadi lebih ke potensi, kayaknya semuanya mikir kulit itu merupakan aset ya. Aset. Luar biasa. Lanjut Pak Yudi. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kedisiplinan sopan santun terhadap guru dan personil yang ada di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan ketakwaan, kedisiplinan, dan kasih sayang dalam mendidik siswa-siswi. Mengutamakan kebutuhan siswa agar siswa menjadi lebih baik lagi. Ketakwaan, kedisiplinan, kompetisi yang sehat, dan bekerja sama yang baik. Wow. Bagus. Berikutnya nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang nomor 4. Bahwa untuk menjadi pintar, anak harus belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih semangat. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan hal yang penting, sehingga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Peserta didik juga sadar bahwa visi sekolah dapat lebih menjadikan mereka lebih baik lagi di masa depan. Pendidikan dapat berubah ke baik, etika yang lebih baik, dan taraf hidup yang lebih baik. Wow, ada etika, ada taraf juga ya, hidupnya lebih baik ya. Bagus, berikutnya untuk mempersingkat waktu, pertanyaan nomor 5. Kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Mewujudkan anak-anak didik agar semangat belajar, disiplin waktu, dan patuh terhadap guru di sekolah. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa menjadi sekolah terdepan dalam segala hal. Yakin untuk melakukan visi dari sekolah dengan lebih baik lagi. Dapat mewujudkan visi misi sekolah. Ya, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir 6 ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Pendidikan di sekolah sangat berharga. Waktu untuk belajar di sekolah, anak-anak harus rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Saya dan guru-guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan kepada anak harus berasaskan Pancasila. Paham akan tugas kita sebagai pendidik untuk mengajarkan dan menjadikan anak-anak sebagai pemimpin di masa depan yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Perbedaan wilayah sekolah serta peserta didik yang berbeda merupakan suatu tantangan besar untuk mewujudkan visi masing-masing sekolah. Baik, semuanya sudah terjawab dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat ya. Tepuk tangan buat semua. Ya, saya minta doanya kepada ibu-ibu guru semuanya, sekaligus juga sama anak murid Pak Guru ya, bahwa mudah-mudahan perjalanan Pak Guru sampai Juli 2023 menjadi calon guru penggerak ini kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pak Guru, perubahan atau paradigma sekolah bisa terwujud, sekaligus kompetensi Pak Guru juga dengan melakukan pelatihan ini dapat meningkat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, tadi rekan kita Bapak Yudi Santo sudah
memaparkan sedikit baik ya terkait visi beliau sebagai guru penggerak, harapannya terhadap murid-murid di masa yang akan datang seperti apa. Beliau memimpikan pemimpin masa depan dengan generasi yang berakhlak mulia, yang cerdas, inovatif, dan berwawasan global. Jadi sebenarnya visi beliau kalau menurut saya masih sejalan dengan visi sekolah yang sekarang yang relevan ya. Cuman kurang berwawasan globalnya saja, karena kalau di era sekarang sepertinya murid-murid perlu dibekali ya. Karena kalau sekarang kan udah zaman eranya udah 4.0, udah 5.0, apa-apa anak udah kaitannya dengan teknologi, jadi memang wawasan global itu sepertinya penting lah. Jadi kalau kaitannya dengan awalnya dia atau dengan membawa belajar Pancasila yang nomor 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kalau udah berakhlak mulia atau yang kata lain dengan takwa, yang namanya hablum minallah nyakup, hablum minannasnya nyakup. Udah itu ada cinta kepada tanah air, ada cinta kepada lingkungan. Sebenarnya kalau orang udah akhlak mulia pasti dia peduli lingkungan. Jadi sebenarnya kalau udah divisi itu udah beriman dan bertakwa mulia itu udah kaitannya itu udah global banget lah, udah karena kaitannya itu luas kalau dilihat dari indikator beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau saya gini nih, mumpung ada anak-anak, tahu guru kan tadi dijawab betul kan, harapan guru terhadap anaknya itu luar biasa. Pasti anaknya itu pengen yang baik-baik kan ya. Cuma sekarang saya mau nanya ke anaknya nih, saya mau nanya nih, gak usah takut, gak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. Nih, ini namanya siapa kan? Hasbi pengen Hasbi kalau di kelas pengen gurunya kayak gimana? Yang baik, yang ramah. Wow, mantap. Selama ini Kak Hasbi di gurunya ke siapa? Gurunya di sini siapa? Diajar oleh siapa? Diajar Guru kelasnya. Guru kelasnya siapa? guru kelasnya sampai diajar oleh Pak Yudi. Oh, Pak Yudi kalau ngajar di mana? Lama. Terus kalau ngajar gimana? Perasaan Yudinya gimana? Aslinya. Aslinya seneng ya? Karena Pak Yudi ngajarnya gimana? kalau ngajar tuh diceritain. Oh gitu, luar biasa. Jadi Hasbinya ngerti, senang juga ya? Senang pelajarannya? Oh luar biasa. Jadi yang namanya timbal balik itu kan kalau sesama rekan kan udah jelas kita menginginkan sesuatu yang ideal pasti. Tapi dari segi siswanya ternyata siswanya juga luar biasa nih Pak Yudi ya. Saya coba Nafis, sama Nafis gimana? Kalau sekolah, Nafis pengennya kalau sekolah itu gimana? Gimana? Pengen apa? Pengen apa? Dari sekolah pengen sekolah Oke, gimana? Nafis kan sekolah. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan Dari sekolah dengan apa? Nafis bersekolah itu? Mau belajar. Selain belajar mau ngapain lagi? Main nggak mau? Bermain mau nggak di sekolah bermain sama teman-temannya? Mau. Selain belajar bermain juga kan? Iya. Kalau gurunya siapa, sama Pak Yudi juga? Nama Pak Yudi. Gimana Pak Yudi kalau di kelas? Galak nggak? Jangan takut sama Pak Yudi ya. Iya. Jawab jujur aja. Iya, jujur aja Pak Yudi gimana ngajarnya enak? Oh biasa aja sih. Biasa ya. Dan intinya sebenarnya yang diharapkan murid kan yang namanya sekolah itu inginnya menyenangkan ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat visi pun visinya itu berpihak pada siswa. Salah satunya benar orientasinya semua pada siswa. Ketika dari guru-guru menjawab kalimat umpat pun semua orientasinya siswa. Guru itu pengen siswa yang gini. Orientasinya bukan ke diri sendiri kan? Iya. Pasti orientasinya ke siswanya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan visi atau cita-cita sekolah ini pasti yang namanya Pak Yudi selaku CGP itu tidak bisa bergerak sendiri. Pasti butuh kolaborasi, butuh gotong royong dari rekan-rekan guru lainnya, juga butuh dukungan dari kepala sekolah pastinya. Tanpa dukungan dari kepala sekolah
pemimpin yang support gitu. Jadi nanti juga Pak Yudi ke depan harus seperti itu ya. Jadi ketika Pak Yudi menjadi pemimpin kan ke depan pasti dibuat jadi pemimpin. Jadi ketika ada gurunya atau anak buahnya yang mengikuti kegiatan, kalau bisa disupport, didorong gitu. Itu sebenarnya apa ya, suatu hal yang sangat menyedihkan kalau saya jadi sama-sama ikut bantu mendorong. Padahal di awal kan udah ada fakta integritas ketika mengikuti kegiatan itu yang namanya guru tersebut harus didukung gitu. Jadi kalaupun memang nggak didukung dari awal gitu, jadi ini orangnya udah tanggung maju, tapi ketika mau kegiatan ada tuh. Jadi serba salah. Tapi kalau saya lihat di sini kolaborasinya luar biasa. Ya luar biasa, dari pimpinan mendukung, dari guru mereka mendukung. Jadi saling lah. Nanti yang maju siapa mendukung juga begitu. Jadi kalau mau sukses, sukseskan orang lain. Insya Allah kita ikut sukses. Ya, jadi ya, kalau ini bahagiakan orang lain. Jadi justru prinsip seperti itu yang saya lakukan ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak ngapain berbagi ilmu, jangan ditutup sorangan orang sudah. Ya di share. Pak Yudi punya ilmu apa di share, insya Allah ilmunya lebih bermanfaat gitu. Ya itu intinya lah, kalau kita ingin sukses, sukseskan orang lain. Insya Allah kita sukses. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Ibu Kepala dukungannya. Nanti mungkin yang kaitan dengan diskusi 1.1 sampai ke 3 nanti langsung yang Pak Yudi. Ya, itu saja mungkin kita